Pada bab pertama ini kita masuk ke pelajaran tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama kita masuk ke tujuan pembelajaran, yang dimana ada menjelaskan makna hak dan kewajiban warga negara, mengidentifikasi substansi hak dan kewajiban negara dalam Pancasila, menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, menganalisis penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. Tahu nggak sih, menurut kalian sama atau tidak makna HAM dengan konsep dari hak warga negara? Begitu juga dengan HAM dan konsep kewajiban warga negara. Yang pertama, kewajiban warga negara itu apa sih? Yang pertama itu ada hak asasi. Hak asasi adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia terlepas dari status kewarganegaraannya. Yang kedua ada hak warga negara, yang dimana artinya seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain, misalnya itu seperti seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu, sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru, yaitu melaksanakannya pelajaran di kelas. Selanjutnya kita lanjut ke materi substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, yang dimana ada nilai pada Pancasila, yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila setidaknya ada 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksi. Dapat dilihat bahwa di nilai dasar yaitu nilai ketuhanan, dan di nilai instrumental terdapat pada pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya ada nilai praksi, yang dimana ada 2 nilai, yaitu ada pertama tidak memaksakan kehendak terhadap sesama warga negara, yang kedua saling toleransi dan penuh kasih sayang terhadap warga negara sekalipun berbeda agama. Masuk ke materi faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama itu terdapat sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. Mari kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara, di mana ada upaya pemerintahan dalam penanganan kasus. Yang pertama itu dengan cara supremasi hukum dan demokrasi harus diteguhkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Sekian dari hasil presentasi saya, dan jika ada kesalahan saya minta maaf dan selamat sore.